Wa an Abdullah bin Zaid, dari Abdullah bin Zaid, anna nabiyah, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utiyah, didatangi, bisulusai muddin, dengan sepertiga mud, faja'alah yadluku, maka Nabi menggosok kedua lengan tangannya. Jadi Nabi pernah mendapatkan air sebanyak sepertiga mud. Sepertiga mud itu berapa? Saya jelasin dulu. Satu mud ukurannya persis seperti satu genggaman tangan orang dewasa. Kalau kayak saya kan belum dewasa kan, masih anak-anak. Guyon. Ya kayak orang dewasa, mungkin kayak abah mertua katakan. Atau mungkin di sini karena ini hadis disampaikan oleh Nabi yang lahir di Arab, di Mekah. Arab itu besar, gede-gede. Itunya juga gede. Kenapa udah tahu lah? Itunya, ya kepalanya. Jadi orang gede. Makan pun satu kambing, satu kambing bisa habis buat satu orang. Satu kambing. Sampai satu ayam aja udah muntah. Satu kambing, ini benar ya? Orang Arab. Jadi ukuran satu mud, satu genggaman tangan orang yang dewasa, katakan anak orang Arab. Sepertiganya ya bagi lagi sepertiga. Paham ya sepertiga? Kalau seperempat berarti kalau satu mangga itu dibagi 4, gini. Kalau sepertiga ya dibagi 3, ukurannya disamain. Berarti itu sedikit banget. Nabi ketika saking hematnya ini, ketika membasuh lengan tangannya hanya menggunakan air sebanyak sepertiga mug. Kita ambil air diginiin sambil digosok. Kok digosok? Biar kotorannya hilang. Wudhu ini adalah salah satu cara untuk membersihkan diri dari kotoran. Selain untuk ibadah, fungsinya di situ. Saya boleh mengatakan bahwa wudhu ini bisa mencegah COVID-19, coronavirus. Kok bisa? Karena dengan berwudhu, manusia ini akan selalu bersih dari virus. Apakah wudhu itu hanya ketika sholat? Tidak hanya. Bahkan ulama menganjurkan kita selalu menyambung wudhu. Apa yang dimaksud dengan menyambung wudhu? Wudhunya ini tidak pernah putus. Ketika orang tidak pernah putus dari wudhu, maka orang ini akan selalu ceria. Mukanya akan selalu bersinar, dipandang mendedukan. Coba sampai lihat kiai. Ketika dilihat, menyenangkan. Seakan menentukan, seakan ada cahaya yang menenangkan. Kenapa? Karena mungkin kiai ini mengamalkan istimrarul wudu'i. Apa namanya? Kontinuitas berwudu, selalu berwudu, tidak pernah putus wudu. Di luar sholat, habis sholat misalkan kentut atau mungkin putus wudu, gimana nyentuh istrinya, dia langsung wudu. Ini sangat sulit. Saya sendiri kadang tidak bisa istimror, tidak bisa kontinuitas, tidak bisa terus menerus. Tetapi saya selalu belajar. Mari kita semua di sini belajar istimrarul wudu'i. Dari saking hematnya dalam hadis tersebut, Nabi Muhammad ketika membasuh tangannya hanya menggunakan sepertiga mud'ah. Paham? Lanjut dulu. Wa anhu, dan dari Abdullah bin Zaid,
Annahu ra'a, sesungguhnya Abdullah melihat an-nabiyya kepada Nabi, ya'khudhu mengambil liudunaihi untuk kedua telinga Nabi, ma'an air, khilafal ma'i selain air, alladhi akhadha yang Nabi mengambil, liraksihi untuk mengusap kepalanya. Hadis ini menjelaskan tentang tidak bolehnya kita menggunakan air yang sudah digunakan untuk basuhan anggota badan sebelumnya. Paham maksud saya? Contoh, kita mau membasuh tangan, tidak boleh menggunakan sisa air yang digunakan untuk membasuh muka. Kita mau mengusap kepala, bukan kelapa, tidak boleh menggunakan air yang telah digunakan untuk membasuh tangan. Begitu pula untuk melakukan kesunahan membasuh telinga, tidak boleh menggunakan air yang sudah digunakan untuk mengusap kepala, bukan kelapa, kepala. Jadi tidak boleh, bahkan tidak sah. Kok dia tidak sah? Karena air ini tidak mencapai 2 bulan, tidak mencapai batas tertentu yang dibolehkan air ini digunakan berkali-kali. Iya kan? Kenapa? Karena ini sudah bisa dibilang tidak bisa mensucikan. Walaupun suci, tapi tidak bisa mensucikan. Bilafdin, ada 8 lagi. Wa masahah, dan mengusap siapa Nabi, biroksihi kepada kepalanya Nabi, bima'in dengan air, wairah fadli yadaihi, selain sisa kedua tangannya. Kita lanjut dulu pada hadis berikutnya. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah. Tahu Abi Hurairah kan? Abi Hurairah ini adalah sahabat Nabi, karena suka piara kucing disebut bapaknya kucing. Lanjut. Qala, berkata siapa Abi Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah yaqulu, berpesan, inna ummati, sesungguhnya umatku, yaktuna yaumal qiyamati hurran muhajjalina, datang pada hari kiamat dalam keadaan bermuka yang cerah, lagi bercahaya, min asaril wudu'i, sebab bekasnya wudu. Faman istata'a minkum, maka barang siapa yang mampu di antara kamu, ayyutilah, memperpanjang, wurratahu, kecerahannya, falyaf'al, maka kerjakan. Ini sebenarnya hadis ini menceritakan atau menjelaskan tentang keadaan orang yang senang berwudu, atau mungkin dalam bahasa yang lain, yang senang menyempurnakan wudu. Orang ini datang pada hari kiamat dengan bekas wudu yang ia lakukan selama hidup di dunia. Sambian misalkan wudu tidak sempurna, basuh muka hanya yang dibasuh di sini, tidak sampai sini, maka nanti ketika pada hari kiamat akan kelihatan yang putih hanya di sini hitam, Mr. Black.
Mister Hitam. Kalau sampean suka menyempurnakan, bahkan lebih ke sini, diginiin sampai ini ke bawah, maka yang akan kelihatan putih sampai ke bawah juga. Ya, kan enggak cakep juga, Pak. Di sini hitam, ini putih. Maksudnya di sini mungkin ini hanya gambaran doang. Mungkin nanti orang yang wudhunya sempurna, basuhannya dan juga usapannya, ketika nanti pada hari kiamat ia datang dalam keadaan yang sangat sempurna. Sempurnanya gimana? Dia akan mendapatkan tempat yang eksekutif, tempat yang sangat istimewa. Bayangkan kamu misalkan ketemu seorang kiai atau ketemu presiden, kan biasanya ada banyak orang yang diperlakukan atau disambut oleh presiden dengan cara yang berbeda-beda. Karena orang ini memiliki pangkat di mata manusia tinggi pangkatnya, dia diperlakukan oleh presiden, didudukkan di mana? Di samping presiden. Bahkan sering diajak ngobrol. Ada orang yang nggak pernah dikenal, nggak jadi pejabat, nggak jadi ini, nggak jadi itu. Dia duduknya gimana? Di luar. Kenapa? Karena nggak kelihatan. Mungkin seperti itu kurang lebih analoginya, tamsilnya. Jadi kalau sampean senang menyempurnakan wudhu, maka nanti ketika kembali kepada Tuhan pada hari kiamat itu akan diperlakukan berbeda oleh Tuhan dibandingkan orang yang wudhunya tidak pernah sempurna. Bahkan orang yang tidak pernah sama sekali berwudhu. Mari kita sempurnakan. Mulai dari membasuh muka, Pak. Basuh dari atas ini, sorry, saya buka dulu kepala, bukan karena kegayaan. Saya buka. Ini agak berbeda di sini. Udah botak ini. Produknya jangan diketawain, ini kayaknya pelecehan juga ini. Ambil air. Basuhnya dari mana? Sini. Ini atas ini. Kalau botak Pak, di sini ya nggak usah lah, kira-kira aja mana muka, nggak usah terlalu lebay. Ada orang yang botak kan, para insinyur sampai sini, kemudian basuhnya diginiin, loh kok dibasuh kepalanya, ini kan enggak ada rambutnya, ya enggak kayak gitu juga, dikira-kira sampai batas mana yang disebut dengan wajah, paham? Karena sampai sini, ya sampai sini aja, ambil air sampai sini, pinggirnya sampai sini, ini pinggir sampai kutil-kutil apa namanya, telinga. Bawahnya sampai sini. Jadi seperti itu cara untuk berwudu. Tangan membasuhnya dari ujung apa namanya? Ujung jari, ujung kuku, ujung jari lah. Kalau nggak ada kukunya, ujung jari. Habis itu sampai siku. Kalau kelapa. Kalau kepala, usapannya di mana? Ya, di batas kepala. Kalau rambutnya panjang, tidak sah membasuh rambut yang keluar dari batas kepala. Misalkan rambut sampean panjang sampai sini, dibasuh di sini, paling ujung, sah nggak? Nggak sah. Biasanya yang Jawa ini harus lebih hati-hati karena bisa rambut Jawa kan banyak semua. Nah itu lebih diperhatikan. Kaki sama, basuhannya dari ujung kaki, enggak ini kaki sampai mata kaki. Selesai. Kalau telinga itu kan sunnah, basuhnya sudah saya jelasin gini, ambil air celupkan ke dalam air atau basahi dulu tangan, di situ masukin, ini tunjuk ke dalam telinga. Habis dimasukin ini ibu jari sentuhin ke luar telinga, gini.
kemudian putar, jalankan. Habis dijalankan, telunjuk yang ada di dalam telinga diputar. Nih, habis diputar, telapak tangan ditempelkan. Basuh semua. Insya Allah, kalau sampean rutin melakukan wudhu dengan sempurna, tidak akan mungkin ada telinga yang kotor atau dalam bahasa Maduranya pat-kapatan. Orang di sini berdebel sabun, ini tak pernah dibasuh telinganya. Jadi penting membasuh telinga.